What up, you're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. I'm your host Mutia Wirasastro, ada Faiz di sini. Hello. Yes, kita kembali di episode ketiga dalam rangkaian season preview. Ya, NBA season yang akan mulai few days from now, bentar lagi nih ya, udah tinggal minggu depan waktu Indonesia Barat sih mulainya sih 22 Oktober sih ya. Jadi kita akan bahas 10 tim terakhir. Walaupun cuma berdua doang, gak apa-apa. Kita menyediakan bangku kosong untuk nanti netizen siapapun yang datang. Betul. 10 tim terakhir yang akan kita bahas. By the way, lagi-lagi ya, yang belum nonton di 2 episode sebelumnya, season preview from Box Out, kalian harus nonton ya 2 season preview episodes. Karena nanti kalian ada yang request, ada yang protes, kok gak disebutin duluan? Kita gak ada chronological order, gak ada tiering sama sekali ya. Acak aja, gak masalah. Nah, oke, kita akan bahas di tim pertama, tim yang jersinya lagi Faiz pakai sekarang, Kate Cunningham and the fellas. Yoi. Detroit Pistons dengan rekor 44 kemenangan, 38 kekalahan di musim lalu. Detroit Pistons, kita lihat di prospek musim ini masih kuat nggak untuk jadi playoff contention? Menurut gue bisa di East karena dia satu dari sedikit tim di East yang masih stabil. Dalam artian pemain masih ya ada pergantian tapi bukan yang marginal, bukan yang besar gitu. Dan timnya juga masih ada continuity-nya lah. Okay. Jadi secara core team masih ada Kate, Ivy, masih ada Jalen Duren, masih ada Ausar Thompson, nama Tobias Harris secara starting lineup. Dan menurut gua musim ini Kate Cunningham harusnya jadi top 10, top 15 player, the best player in the league. I agree. Karena dia udah semakin megang, sistemnya udah Kate Cunningham banget. Dia sebagai primary ball handler, dia yang mengatur ritme serangan, kapan dia harus masuk, kapan dia passing, kapan shooting, terserah Kate Cunningham, dan dia udah benar-benar jejak lah di NBA. Ya, dan gue suka banget rangkaian front court mereka. Mereka punya season veteran di Tobias Harris, ada Jalen Duren juga, Isaiah Stewart juga ya. Menurut gue cukup nama-nama yang juga cukup menjanjikan lah di front court. Dan retaining Paul Reed juga. Betul. One of the key off-season move-nya Detroit Pistons. And they got Duncan Robinson juga sign and trade. Jadi at least pelapisnya ya, shooting guard pelapisnya Jaden Ivey. Yes. Dari roster aja deh, dengan potential lineup ada Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris, Jalen Duren. Di pelapisnya lo punya Duncan Robinson, Caris LeVert by the way. Ini lo melihatnya gimana nih dengan at least rangkaian off-season move yang mereka punya? Kalau dari yang mereka sign dan yang nggak mereka sign, I think they've got unsigned free agents juga, Malik Beasley gitu ya. Jadi dengan yang mereka let go, dengan yang mereka gain, arahnya mau kemana sih sebenarnya? Arahnya kan mereka itu kehilangan Malik Beasley karena masalah judi. Yang kedua Tim Hardaway Jr. karena pindah ke Nuggets kan. Jadi sebenarnya mereka tuh kehilangan shooter, kehilangan perimeter shooter dan shot creator sebenarnya. Dennis Schroeder juga. Betul. Dan yang bisa mereka gantikan adalah mereka mengganti dengan Duncan Robinson yang certified shooter. Di hit sampai final, sampai conference final udah terbukti dia bisa memberikan efek. Dan Caris LeVert juga pemain yang bisa shoot create sendiri, bisa defense juga ya decent lah secara defensif, dan dia juga bisa drive ke dalam untuk membuka untuk orang lain. Jadi menurut gue ini ya like for like replacement. Jadi kehilangan terbesar adalah di Dennis Schroeder sebagai backupnya Kate Cunningham yang bisa kadang-kadang main bareng juga. Cuma memang harusnya hopefully Marcus Sasser di sini bisa step up untuk itu. Dan kemarin kan jangan lupa Jaden Ivey itu sempat hilang pas playoff karena cedera. Jadi kembali Jaden Ivey sendiri itu juga jadi presence yang menyenangkan lah untuk musim ini untuk Pistons. Big what if buat Pistons di musim lalu karena cederanya Jaden Ivey, gue setuju banget. Padahal perimeter shootingnya 40,9%, kemudian field goalnya juga dan availability dia sebelum dia cedera gitu ya. Points per game 17,6 points per game untuk Jaden Ivey, untuk seorang pemain yang umurnya juga baru muda banget, 23 tahun gitu ya. What a standout performance at least untuk Pistons. Nah, gue setuju ini akan jadi ya satu lagi pembuktiannya dia gitu ya, breakout season ya buat Jaden Ivey. Hopefully menambahkan Jaden Ivey in terms of young core, they got Ausar, they've got Jalen Duren. Apa sih room for improvementnya selain chemistry? Kalau dari peran
lo merasa orang-orang ini udah tepat guna gak sih di Pistons? Jadi room of improvementnya mereka lebih ke shooting sih, terutama di Ausar Thompson. Karena secara defensive presence dia udah punya banget. Dia jadi their best defender untuk menjaga best scorer dari lawan. Dan itu dia harus membuktikan kalau dia nggak jadi liability di satu sisi lainnya, which is offense gitu. Jadi nggak cuma untuk sebagai yang athletic dunker yang untuk ketika ada off ball dia move masuk ke dalam untuk dunk gitu. Tapi juga dia bisa jadi paling nggak untuk di notice lawan sebagai threat, sebagai ketika di corner area gitu. Terus poin keduanya juga di Jalen Duren, menurut gue dia musim kemarin slow start, setengah musim awal dia cukup agak buruk di finishingnya, nggak langsung masuk, field goalnya lumayan rendah buat ukuran center. Tapi ketika second half of the season dia benar-benar maksimal banget, role-nya makin bagus, screen action makin bagus, dan dia makin awareness-nya makin kelihatan gitu. Kapan dia harus screen, kapan dia masuk ke dalam, dan dia juga udah mulai bisa kayak sesekali menjadi hub gitu. Dan secara defense juga dia juga bukan dia center yang memang secara defense itu anchor, jadi menjaga paint area, tapi dia udah mulai ketika dipaksa untuk mismatch dia nggak takut juga ketika dia ISO gitu. Oke. Enough shooting volume nggak kita bilang dengan Duncan Robinson, Caris LeVert juga, apalagi kita bicara Eastern Conference, ya ada plus minusnya ya. Kita bisa bilang Eastern Conference ya cukup pincang ya dengan adanya key playersnya yang lagi cedera di awal musim. Tapi nggak lupa juga ketambahan yang juga nggak main-main. Atlanta, they've got KP. Orlando, they've got Desmond Bane gitu ya. Will that be enough of a scoring option for Pistons dengan adanya ketambahan Duncan Robinson, Caris LeVert? Balik lagi sebenarnya scoring option bergantung juga balik lagi ke Cade Cunningham. Seberapa besar dia bisa memainkan peran dia di pick and roll situation, melewati semua defensive scheme-nya mereka. Ketika Cade Cunningham tidak bisa diberhentikan, itu peran Caris LeVert akan masuk. Jaden Ivey akan maksimal untuk memanfaatkan gravity-nya dari Cade Cunningham. Jadi menurut gue offensive firepower-nya gue cukup yakin sih dengan Cade Cunningham. Jadi menurut gue masih akan aman sih secara offensive firepower. Dengan kepergiannya Dennis Schroeder yang tadi juga lo highlight, salah satu yang biggest loss juga untuk Detroit. Dengan adanya Caris LeVert tuh lo melihatnya bisa peran as another ball handler tuh bisa datang ke seorang Caris LeVert. Bisa. Dia bisa jadi secondary ball handler yang juga bisa bantu menenangkan juga. Jadi kelebihannya Dennis Schroeder adalah dia memberikan calming presence ketika closing situation. Jadi nggak ketika Cade Cunningham di trap, dia ada di situ untuk ya udah tenang aja, gue juga bisa take over karena di timnas Jerman kan Dennis Schroeder juga take over. Jadi di sini Caris LeVert bisa memberikan itu sih. Dan senioritasnya juga ya, Caris LeVert juga nggak main-main ya di liga. Ausar Thompson, kita bahas ya sebelum ke tim selanjutnya. Lo melihat Ausar Thompson nih dibandingkan dengan ininya siblingsnya, athletic finisher, wing stopper, but is he as athletic as Amen, or what do you think about his player type gitu? Actually he is, cuma memang lebih ke highlightnya karena Amen lebih banyak peran sebagai pemegang bola di Rockets. Tergantung perannya ya. Tergantung perannya. Tim. Tapi secara atletik menurut gue sama. Dan secara sama-sama atletik freak sih sebenarnya. Jadi secara cuma perbedaan peran aja. Cuma memang di sini lebih ke dia masuk ke dalam slasher, jadi untuk drive ke dalam. Tapi memang tadi yang gue bilang shootingnya sih. Kalau shooting udah unlock, dia akan bisa menggila di Detroit. Oke. That's Detroit. We're gonna move on to Brooklyn Nets. Yang nggak ada orang yang at least ya di komunitas kita nih nggak ada yang nyebut Brooklyn Nets sudah bakal ke final. Waduh, karena ya itu tadi ya masih di development stage, terus rekornya juga di musim lalu nggak membuat lo bakal root ke tim ini, dan move-nya juga di post season juga off season nggak kelihatan ya besar amat gitu ya. Cam Thomas dengan kontrak qualifying offer cuma 6 juta per tahun. Ini gimana nih? What is next for Cam Thomas? Jadi Cam Thomas itu situasinya adalah dia musim lalu itu kan memang kontrak terakhir dia di Brooklyn Nets, dan dia tuh expect dapat 20-25 juta ke atas per tahunnya karena dia merasa dia sudah develop dan bisa dapat kontrak sebesar itu. Tapi Brooklyn Nets juga nggak mau memberikan itu karena mereka bisa jadi tersandera nih, karena Brooklyn Nets sendiri masih memastikan dia tuh akan
pegang pemain muda siapa sih untuk develop ke depannya. Jadi mereka nggak mau sembarangan ngasih kontrak mahal yang membuat mereka tersandra ke depannya. Karena bisa jadi Brooklyn Nets 2-3 tahun lagi jadi tempat destinasi favorit pemain-pemain bintang untuk datang ke situ lagi, kayak kejadiannya Kevin Durant sama Kyrie Irving gitu kan. Karena cap space-nya kosong. Jadi itu yang dijaga Brooklyn Nets, dan Cam Thomas nggak ditawarin kontrak sebesar yang dia mau, makanya dia cuma tanda tangan qualifying offer supaya tahun depan dia dapat kontrak jauh lebih besar gitu sih. Oke. Re-signing nama-nama kayak Tyrese Martin, Daron Sharp, Cam Thomas tadi ya, Zaire Williams. MPJ juga. Arahnya mau kemana sih dengan signing mereka ini? Mereka masih development stage. Mereka rekrut banyak rookie, Igor Demin, ada Nolan Traore, Ben Sharaf, ada Drake Powell. Jadi mereka sebenarnya masih mencari kira-kira nih yang core-nya mana nih yang bisa dipegang untuk di-develop 4-5 tahun ke depan. Jadi cuma mereka memang sekarang punya MPJ kan, hasil trade dengan Cameron Johnson. Jadi mereka juga bisa memaksimalkan MPJ bisa sejauh apa ceilingnya, karena kan sebelum MPJ di draft itu dia termasuk yang top 3 prospek gitu sebelum dia cedera. Jadi mereka mau ngeliat semaksimal apa ceilingnya MPJ, semaksimal apa Nick Claxton di Nets, apakah punya trade value atau enggak. Nanti mereka akan putusin di tengah musim. Cam Thomas juga diputuskan di tengah musim. Setelah itu baru mereka build around Igor Demin dan their whole young roster sih. Iya. Dan nggak ada tim, at least sejauh ini ya, yang masuk ke season start gitu ya, start of the season dengan at least 5 rookies. Brooklyn Nets ini melakukannya. Jadi sebenarnya on paper sih disinyalir ya emang we're just going to be fully ini aja, fully rebuild aja arahnya gitu ya. Lo melihat ini move kayak gini, walaupun jarang gitu, dengan yang mereka punya saat ini, yang core yang mereka punya saat ini gamblingnya nih riskan banget, atau lo melihat bisa kok gitu untuk at least bertahan? Menurut gue ini move yang lebih baik dibanding mereka jadi tim mediocre yang tim yoyo antara play enggak gitu. Jadi mendingan sekarang ya udah full dihancurin aja rosternya. Abis itu mereka build dari hasil draft pick. Cuma memang kan draft itu nggak menjamin mereka akan dapat top 1, top 2, top 3 gitu kan. Jadi memang makanya mereka pelan-pelan, ketika tadi lu bilang dia rekrut 5 rookie, ya mereka mesti develop rookie-nya sambil berharap dapat draft pick lebih tinggi lagi musim depan gitu sih. Ya. Igor Demin tadi yang lo sempat mention juga, 19 tahun, one of the most intriguing prospect juga di draft di draft musim 2025. Eye test, what do you think about this guy? Is yang lo lihat size, passing, offense, what kind of attribution yang lo dia punya size, dia punya sebagai primary, dia cukup nyaman sebagai primary ball handler, dia bisa megang bola dan dia cukup mampu menjalankan pick and roll situation dan membaca situasi ketika pick and roll, kapan gue harus masuk ke dalam, kapan gue kasih rollernya, kapan gue passing ke yang lain. Dia udah menunjukkan punya kedewasaan itu, cuma kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk adaptasi dengan level yang lebih tinggi, which is NBA gitu, dengan lawan-lawan yang lebih hebat dari kompetisi dia sebelumnya gitu sih. Ya. Dan 6'9", gue rasa untuk seorang rookie guard gitu ya, his length would be something to be calculated juga ya. Bisa jadi andil untuk disrupt passing lanes misalnya, yang kita lihat di young guard musim-musim sebelumnya juga jadi andalan ya. Dengan adanya MPJ, again karena ini juga salah satu key move mereka di off season, what's the quality yang lo pikir MPJ bakal ya jadi added value buat Nets, floor stretching ability, or what do you think about him? Karena MPJ kan sebenarnya punya size dan dia punya shooting capacity kan. Dia dan juga punya shot creation tersendiri. Jadi menurut gue dia akan memaksimalkan situasi di Nets untuk meningkatkan volumenya dia. Karena sebelumnya di Nuggets kan whole around Jokic. Dia hidup dengan sistem Jokic. Dia sekarang punya situasi di mana dia bisa create offense sendiri, situasi isolation, mungkin volume shootingnya dia nanti field goal akan sekitar 15-20 shoot per pertandingan. Jadi dia akan memanfaatkan itu untuk mengeksplor lagi nih. Sebenarnya ceilingnya setinggi apa sih? Karena 6'10" dengan punya kemampuan shooting seperti dia, harusnya sih
ceilingnya masih jauh dibanding dia sekarang gitu sih. Jadi bisa jadi core yang menarik untuk Nets berbarengan dengan Igor Demin tadi. Igor Demin ya. Oke. Despite in the weaker conference, lo melihatnya apakah masih 50-50 di play-in atau? Enggak sih. Baiknya dia whole total rebuild aja untuk total rebuild paling bawah. Alright, cool. We move on to Chicago Bulls yang kayaknya juga di masa development juga nih ya. Josh Giddey as the core. Matas Buzelis mungkin bisa jadi di X factornya gitu ya. They're coming to the season with the previous record 39 kemenangan, 43 kekalahan. Is it good enough for this roster untuk masuk ke play-in contention dulu aja deh? What do you think about this team? Nah, Bulls itu tim yang termasuk kita beberapa musim terakhir kita bilang kayaknya baiknya mereka tanking deh gitu. Tapi mereka berhasil menyeret diri mereka untuk masuk ke dalam play-in situation dan sesekali 1-2 musim untuk masuk ke playoff gitu. Jadi musim ini gue merasa dia akan gak jauh seperti itu. Mungkin peringkat kalau play-in kan 7, 8, 9, 10 mungkin dia akan sekitar 9, 10, 11 gitu. Karena secara roster juga makin menarik karena Josh Giddey sebagai pusat sistemnya Bulls makin improve dan Matas Buzelis di preseason dan di preseason makin menarik. Bisa drive-nya makin berbahaya, makin bisa baca situasi gitu. Dan Vucevic juga kalau masih dipertahankan ya menurut gue ini tim yang akan coba compete for play-in gitu sih. Tapi mereka let go seorang Lonzo Ball. Do you think this is good enough roster untuk mengisi kekosongannya seorang Lonzo Ball ini? Josh Giddey as ball handler, and then they have Kobe White juga, Trey Jones, Ayo Dosunmu. Nah, trikinya Lonzo Ball kan sebenarnya memang dia pemain bagus tapi dia jarang bermain buat Bulls sebenarnya 2-3 musim terakhir. Jadi secara presence juga walaupun nggak kosong-kosong amat ya, udah kebiasa ya. Nah, udah terbiasa juga tanpa Lonzo gitu. Jadi secara presence Lonzo di lapangan nggak ada gitu. Jadi sekarang kan ketambahan Isaac Okoro di situ ya. Another wing guard. Tapi memang mereka harus develop nih secara shootingnya gitu dari baik Matas, baik Okoro atau misalkan rookie mereka yang mereka ambil Noah Eseng gitu. Noah Eseng ya. I love Kobe White by the way. Kalau kita bicara opsi ya secondary ball handler karena dengan pengalaman dia yang juga udah nggak muda lagi, he's entering his 7th year. In terms of contribution at least 20 poin di 18-19 pertandingan, good enough ya kan. Di sepanjang mid season di Februari sampai April. Terus ada fakta menarik juga nih ya, the Bulls were 9-0 in games where Kobe White scored 30 or more gitu ya. Jadi his tempo, his speed, dan he is also very good on one-on-one matchup juga kan. You agree with that. Jadi in terms of field goal percentage, dengan dia available, dia sehat, dan dia masih dengan potensinya yang menurut gue belum nyampe peaknya bahkan gitu ya. I think it's going to be like a great prospect juga nih Kobe White for Bulls to build around Kobe White aside from Josh Giddey. What do you think about Kobe White at least? Gue setuju sama semua pendapat lo tentang Kobe White, tapi fakta menariknya tentang Kobe White di trade deadline kemarin nama Kobe White tuh sering disebut di market. Jadi sebenarnya gue mempertanyakan. So in terms of trade value? Jadi karena kan musim ini musim terakhir Kobe White di kontrak Bulls. Jadi gue penasaran apakah Bulls ini meyakini kalau memang Kobe White itu part of their future roster gitu, karena pertukaran adalah nih gue mau bayar Kobe White berapa besar gitu, karena Kobe White dengan performance dia pasti dia minta 18-20 plus gitu. Apakah mereka bayar sebesar itu? Ya harusnya untuk Kobe White kalau bisa dapet yang lain gitu. Betul. Nah, trade off yang di situ sih yang jadi pertimbangan Bulls. Tapi menurut gue harusnya sih mereka bisa extend sih, karena ya for sure he is second best player in the Bulls. Kalau Bulls itu dibilangnya terpusat di Josh Giddey, dengan adanya seorang Matas Buzelis nih, secara roster tuh how far this guy will complement seorang Josh Giddey sih menurut lo, atau mungkin menurut lo secara style of play sebenarnya mereka ya berjalan beriringan tapi nggak sama ya juga nggak apa-apa gitu.
Sebenarnya mereka bisa komplement karena Josh Giddey kan pemain yang punya visi dan bisa ball handling skill juga, passingnya juga bagus kan. Jadi dia bisa memanfaatkan ketika dia pegang bola, apakah dari corner ada Matas Buzelis masuk ke dalam untuk kering, atau misalkan dia dari elbow bisa menemukan Matas Buzelis gitu di weak side. Yeah. Jadi menurutku Matas Buzelis akan bisa bertumbuh bersama si Josh Giddey sih. Oke. That's for Chicago Bulls. Selanjutnya kita juga akan bahas masih di Eastern Conference ya. Di tadi di episode 2 pun juga kita bahas sebenarnya banyak tentang East juga gitu, Eastern Conference. Di sini pun juga banyak yang belum kita bahas. Salah satunya ada Milwaukee Bucks. Yang kayaknya juga masih at least strong as a playoff contention because after all they still got seorang Giannis Antetokounmpo. Tapi setelah melepas seorang Damian Lillard, ketambahan seorang Miles Turner yang kayaknya ini di preseason sih di post game-nya kayak dia happy aja. Gue berasa di tim yang akhirnya ini banget menerima dia gitu kan. Gue gitu ya. Ini ada apa dengan Pacers gitu. Padahal kan. Tim sebelumnya sampai final kan. Iya, tim sebelumnya sampai final. Terus homegrown juga kan seorang Miles Turner gitu. Jadi banyak spekulasi. But let's focus on Bucks. Setelah melepas Dame, mendapatkan Miles Turner, how far this team will go, apalagi dengan Giannis? Nah, sebenarnya kan ini move yang dipertanyakan sama orang-orang karena apakah se-worth it itu untuk karena masalahnya bukan cuma ngelepas Dame, tapi kontrak ke Dame itu 5 tahun nyangkut di Bucks nih. Oh, that's right. Gitu kan. Yeah. Jadi apakah nggak worth luasa it nih? Juga ya untuk... Jadi kan mereka 5 tahun ke depan jadi tersandra dengan kontrak Dame yang dibagi 5 itu kan. Jadi apakah secara ceiling juga bisa gitu, tapi yang dikejar sama Bucks adalah keinginan untuk mereka retain Giannis. Karena kalau misalnya mereka nggak kompetitif musim ini, dikhawatirkan oleh Bucks adalah Giannis cabut. Jadi prioritas utama adalah gimana Bucks tetap kompetitif, walaupun mungkin bukan paling utama buat juara, kandidat utama, tapi mungkin mereka tetap kompetitif. Makanya mereka memutuskan move itu dan mendatangkan Miles Turner yang sudah terbukti bisa bantu bawa Pacers ke final gitu. Dan secara skill set juga complementing dengan Giannis karena dia juga bisa shooting juga gitu kan. Ya, definitely. Bringing size juga, rim protection juga. Miles Turner juga di final stripnya di musim lalu juga finish with 2 blocks per game. So size is definitely desperately needed by Bucks. Tapi karena harus melepas Damian Lillard, kita langsung bawa agentnya Damian Lillard ke sini untuk dikasih tahu pendapatnya. Gamal, come on in. Silakan Pak. Waduh, ini bertamu nih ya. Jadi kita udah siapin kursi Pak untuk Bapak bertamu. Jadi mungkin bisa dijelasin kemarin drama Damian Lillard gimana? Bener, direpresentasikan ya sama agentnya langsung. Sudah nyala mic-nya, coba dites dulu Pak, cek. Cek, halo. Udah ya. Deketin lagi kayak ini Pak. Di cek. Langsung kita impor ini ya. Langsung. Makanya perjalanannya jauh, flightnya jauh ya. Iya, soalnya ada kan dari Milwaukee kita ke Portland dulu, ada paperwork yang mesti tanda tangan. Oh, belum selesai. Paperwork. Langsung ke sini terus si paling agent biasa lah. Jadi Dame nih ada apa nih sebenarnya? Gam, kenapa harus cabut dari Milwaukee? Kangen anak iya. Jadi dia kan ya seperti kita tahu lah, mungkin pernah baca-baca, dia pindah dari Portland ke Milwaukee itu kan dia sendiri ya. Dan ternyata nggak lama dari itu kita dengar ada berita lah kalau dia ternyata divorce kan. Jadi anak-anak itu tinggal sama ibunya di Portland tuh. Jadi dia jauh dari keluarga. Dan kayaknya secara game juga kayaknya kurang cocok ya. Kalau kita tarik mundur kan ketika dia masuk ke Milwaukee ada Terry Stotts gitu kan, yang dia 9 tahun jadi head coachnya. Terus tiba-tiba ada coaching changes segala macam just lots of changes. Terus awal-awal kan juga kita ngelihat yang kita harapkan ada 2 main game antara Giannis sama Dame itu kan baru berjalan di tahun kedua setelah All-Star break. Iya. Second half of the season. Terus, habis itu di tahun kedua harusnya lebih positif, diharapkan kerjasamanya dan juga timnya juga udah lebih ngejel segala macam, dia lebih betah segala macam, tapi ternyata cedera. Nah, terus kalau ya ini hasil ngobrol saya sama sama pemilik Bucks ya kan,
mereka tujuan utamanya adalah making Giannis happy kan. Oh ya, oke. That's from Bucks. Tapi ini intermezzo dikit. Kita nggak lagi bahas Portland. Cuma berarti baliknya Dame ke Portland ini apa charity case doang atau gimana nih berarti? Bakal jadi core player atau enggak? Ya kalau di Bucks dia secara cedera setahun mau ngapain gitu kan. Nah jadi kan Bucks perlu flexibility, dia perlu sign orang baru. Tapi baru dibahas tadi kan nyangkut kontraknya. Emang nggak salah kita datengin agennya langsung kan. Ternyata lebih deep dibanding cuma cedera ternyata personal reason ini A1 nih layernya banyak layernya banyak. Jadi ketika pulang kemarin kan langsung ada welcome back gitu. Wawancara juga ya gue lebih dekat sama keluarga segala macam gitu. Kalau dari sisi Dame-nya kayak gitu sih ya. Tapi kalau dari sisi Bucks-nya itu purely bisnis sih. Maksudnya ngelihat ini gak akan kontribusi selama setahun. Terus window-nya dengan Giannis kayaknya closing kan. Terus ya udahlah kita coba walaupun wave and stretch itu bukan keputusan bisnis yang bagus. Yang bagus sih ya. Dia kan bakal nyangkut juga tuh di salary cap kan. Iya itu dia 5 tahun kan. 5 tahun kan terus ya udah makanya sisa-sisanya ya bisa buat apa, buat KPJ, buat Alex Antetokounmpo. Iya. Mungkin ada kan setahu gue tuh ada 5 kan. Iya. Antetokounmpo Brothers kan ada si paling muda Alex. Sekarang 3 udah di Bucks ya. 3 dari Bucks. Abis itu kan siapa namanya? Thanasis ketiga. Thanasis kan kakak langsungnya Giannis kan. Oh iya. Keempat tuh ada si yang di Lakers yang sempat juara. Siapa namanya? Kostas. Satu lagi tuh nggak salah namanya Francis, tapi dia nggak main basket pro. Mungkin ya bisa ditarik juga jadi asisten coach atau jadi apa gitu. Jadi apa namanya? Lunch coordinator atau gitu. Jadi hebat juga nih agen Dame ini ya, bisa semuanya nih ya. Keluarga Giannis juga paham. Kan ceritanya dulu mau dibro-broin. Oh benar. Mesti mau dibro-broin. Giannis kemarin ngirim sepatu buat Dame kan, ada di tangan. Iya benar. Buat farewell gift. Terima kasih infonya ya, Agent ya. Ini insight info yang mahal. Benar A1 nih. Mal, kita lagi bahas Milwaukee Bucks. By the way tadi makanya bahas Damian Lillard mendatangkan Miles Turner. Definitely a huge addition di rim protection gitu ya. Tapi lo juga kehilangan Brook Lopez gitu ya, the likes of Brook Lopez. Dan nama-nama alternatifnya tadi lo sempat bahas KPJ, terus Cole Anthony. Probably significant role juga di backcourt. What's so enticing of this team Bucks this season, Mal? Terlepas dengan Dame, emang dia ada nggak ada emang nggak main anyway kan di ada white guy, season. Ada white guy ya, ada yang white guy of the team kan ya, white guy to spot nih. Enticing, apa nih kira-kira? Apa ya? Apa namanya? Karena kita menilainya ini masih at least playoff contention gitu masih. Apa itu karena purely just Giannis factor or pendukungnya playoff contention? Iya, karena di East ya makin menipis kan apa namanya? Iya lagi weak lah. Iya. Untuk masuk ke playoff dengan Giannis alone untuk meng-carry tim yang sebetulnya nggak jelek-jelek amat sih ya. KPJ ketika dia main dan dia waras, dia cukup bagus mainnya kan. Kalau lagi waras ya kan. Terakhir waras dulu waktu dia di Rockets kalau nggak salah ya. Sebelum dia nggak di Cavs, sebelum dia ke Rockets dan akhirnya di Wave. Jadi kan di Rockets dia jadi udah mulai sengklek dia kan. Terus Gary Trent Jr. sama si pemain ada teman kita yang suka banget sama Kyle Kuzma kan. Kyle Kuzma tuh kan all or nothing kan. Kalau misalnya dia lagi bagus banget. Tapi seringan nothing sebenarnya kan. Tapi kalau ketika bagus dan mungkin ngelihat chance-nya dia untuk punya usage yang banyak dengan tim seperti ini, harusnya dia melihat ini sebagai opportunity untuk shine bright like a diamond lah dia. Oke. Melanjutkan karena wilayah timur ini lagi weekend juga kan karena key playersnya, star playersnya lagi pada cedera segala macam. Ini makin mengukuhkan ini nggak sih? At least at the end of regular season dulu aja deh kita lihat. Giannis ini bisa nggak at least jadi regular season MVP, franchise cornerstone-nya Bucks, finish nomor 1 mungkin di East. How good is their chance at least di akhir regular season? Akhir regular season dengan Giannis kemampuannya, kalau dia bisa kayak waktu di finals mainnya kayak gitu sepanjang musim, bisa. Tapi apakah dia mampu nge-carry tim dan harus dia melakukan performa terbaiknya dia sepanjang musim itu kan
that's a lot to ask kalau menurut gue sih. Ya, jangan lupa timnya pun juga contendernya cukup kuat ya. Jangan lupa ada Knicks gitu ya kalau kita bicara sehat nggak sehat gitu ya. Celtics without Jason Tatum, mungkin Pacers tanpa Hallie, but ya ada Cavs. Knicks juga yang kita bahas habis ini. Kalau bahas Knicks, kalau masih ada gasnya jadi championship contender, yes or no? What do you think is? Atau Gamal? Menurut gua kan gini, Knicks itu baru ada perubahan, dia ganti pelatih. Tips sudah enggak di situ, dia diganti sama Mike Brown yang dari Kings. Yeah. Terus dia juga rekrut Yabusele sama Clarkson kan. Nah, jadi sebenarnya dia itu menambal kekurangan di musim lalu, which is depth. Dan pelatihnya harusnya udah nggak sekeras musim lalu ya. Udah ada ini work-life balance ya ini. Harusnya lebih balance sedikit, betul. Cuma memang di sini kita mesti ngeliat gimana nanti pemain Knicks adaptasi dengan sistemnya Mike Brown itu sendiri. Yeah. Apakah misalkan Josh Hart yang jadi offensive hub-nya atau Cat yang jadi offensive hub, atau sebenarnya nggak butuh juga ada yang jadi offensive hub, skema pick and roll biasa juga udah bisa gitu. Cuma menurut gue di sini Knicks punya tim yang cukup dalam, dan menurut gue sih harusnya secara regular season aman sih gitu. Dan Jalen Brunson, Michael Bridges, Anunoby juga balik lagi, improving lagi, menurut gue aman sih. Ya. Ketambahan juga Jordan Clarkson dari free agent. Tadi lu udah mention juga ya Yabusele dari free agent juga. Nih kalau dari eye test aja sih, Mal, lo melihatnya makin well rounded nggak sih? Dan sejauh apa kira-kira di Eastern Conference untuk mereka? Menurut gue harusnya ya kata Pak Isaidi aman sih. Mike Brown sendiri kan kalau dulu kita ngelihatnya dia, nih kayaknya dia ya gara-gara punya LeBron di Cavs gitu kan. Ternyata di Kings dia cukup membuktikan diri kalau dia cukup pelatihnya cukup mumpuni gitu kan. Dan nggak cuma defense doang, secara offense pun dia, gue nggak tahu apakah dia punya offense coordinator yang bagus atau gimana, tapi secara offense pun dia juga cukup bisa lah bikin skema-skema yang bagus. Dan dengan adanya Cat di sini kayaknya akan digeser main di 4 kan. Balik lagi 4. Terus ada banyak ball handler juga di sini. Jadi harusnya mainnya bisa lebih nggak Jalen Brunson centric lagi, bisa lebih balance, lebih egaliter lah mungkin. Approach-nya yang jadi secara load-nya juga nggak akan seperti dulu, yang dulu kan sangat disuruh ya dicambuk-cambuk terus sama Mike sama si ini kan sama Stips kan. Jadi harusnya secara longevity-nya tim ini jadi harusnya lebih bagus loh untuk kompetitif sampai ke akhir musim. Mike Brown as a coach, lo melihatnya kayak gimana sih dari style of play, terus mungkin kalau dari tim kan yang paling jadi alert kan ininya ya, usage-nya kan overuse segala macam mempengaruhi health dan sebagainya. Tapi kalau dari style of play, how do you think they would? Sebenarnya Mike Brown itu kan ketika dia jadi asisten di Warriors itu terkenal atau terberitakan sebagai penanggung jawab defense-nya kan. Jadi secara defense dia juga megang dan dia punya grit-nya juga ada di situ. Jadi secara defense tuh harusnya translate di Knicks. Dan secara offense ternyata surprisingly dia bisa menampilkan post split actionnya Golden State di Kings gitu. Bisa direplikasi under Sabonis, dan Sabonis main bareng dengan Demar dengan Fox ketika masih ada Fox gitu kan. Jadi di Knicks ini gue nggak akan kaget kalau misalkan Knicks grit defense-nya tetap ada, tapi offensifnya lebih kreatif, lebih bandel secara wrinkles-nya. Misalkan apakah Josh Hart jadi lebih menonjol, atau misalkan Michael Bridges nggak cuma stay di corner aja gitu. Itu aspek yang gue tunggu sih di Knicks musim ini. Makin nggak ketebak makin ya. Ketebak, betul. Harusnya ya. Most excited about itulah ya Yabusele ya, karena dari Olympic aja udah ini banget kan performance-nya Gershon Yabusele di tim Prancis ya. Di Sixers juga walaupun jadi role player musim lalu, dengan menit yang ada dia he's playing 50.1% shooting, jadi reliable lah at least lah dengan minute yang dia dapetin. Selanjutnya kita akan bahas Utah Jazz dengan rekor 17 kemenangan, 65 kekalahan di musim sebelumnya. They finished 15th in the West. Ini apakah jadi salah satu tim yang juga masuk ke development stage dan emang they're just throwing their hands off for this season ini ya, jadi season ini aja coba-coba, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Menurut gue nih jadi development path years yang menarik buat Jazz, karena
Ace Bailey pre-seasonnya menjanjikan sekali. Oke. Dan dia juga punya Keontae George diberitakan di media Utah tuh amat improving ball handlingnya, shootingnya gitu. Dan Walker Kessler musim lalu tuh improve banget dibanding musim sebelumnya yang cukup flop gitu. Jadi dengan core Keontae, Ace Bailey dengan Walker Kessler menurut gue itu juga 3 yang core yang menarik untuk develop. Dan satu pemain yang gue suka itu Kyle Filipowski. Filipowski itu dia cukup all rounder dan dia walaupun secara size dia big tapi dia juga beberapa kali di menjelang akhir musim kemarin dia nunjukin kalau dia tuh sebenarnya bisa nembak juga gitu. Jadi secara threat juga offensifnya juga skill set cukup komplit. Jadi 4 pemain ini menurut gue menarik untuk develop untuk Utah, tapi ya kita mesti lihat nih apakah mereka akan bersih-bersih, misalkan apakah Lowry di trade atau enggak, nanti kita lihat di musim. Oke. Dengan yang mereka let go dan yang mereka dapatkan berarti these pieces will continue to support ya the likes of itu tadi Lauri Markkanen, nama-nama tuh kayak Georges Niang, Nurkic juga kan. Jusuf Nurkic kan sebagai pelapis. Lo melihatnya kalau dari set front court mereka ini, is this a good enough support nggak untuk mereka? Ada Kyle Filipowski dan Jusuf Nurkic di 4 dan 5. Untuk apa nih? Untuk play-in atau untuk ya udah ngeramein aja. Kalau ngeramein doang sih kayaknya masalah utama. Apalagi di barat ya. Apalagi di barat. Maksud kayaknya PR utamanya Jazz di musim ini adalah ya player development terus mungkin figuring out the right rotation kali ya. Maksudnya tadi kan kata Faiz juga ada beberapa pemain yang bagus kayak Kyle Filipowski kan dia ada di belakangnya Lauri Markkanen kan. Dan Lauri kan basically mau di trade. Nah kalau gue rasa sih mendingan ya ini Danny Ainge kan lagi jadi trader Danny aja, ngumpulin aset dan go from there lah. Tapi kalau all in lah ya. Baru itu. Kalau misalnya sekarang mau all in kayaknya masih berantakan juga ini. Maksudnya mau all in buat trade gitu kan. Isaiah Collier juga bagus dan dia kayaknya lebih cocok menjadi playmaker dibanding si Keontae George kan. Keontae George mungkin gue baca-baca juga katanya ada fans Jazz yang bilang kalau dia mendingan jadi six man atau jadi ya micro scorer gitu kan. Jadi kayaknya untuk rotasinya untuk nih main-main mana sih mau difokusin, dan nasibnya Lauri Markkanen nih dia kan salah satu pemain yang kayaknya bisa dapetin trade pieces yang banyak lah. Oke. Ini apalagi kalau tadi lu udah bilang Lauri Markkanen most likely jadi trade piece, apakah baiknya emang timnya nih fokus tanking aja gitu dengan Bailey and Walker Kessler going forward? Menurut gue gitu sih, apalagi kan di West juga cukup padat kan. Tim kayak Portland aja itu kan belum, hitungannya musim lalu belum naik sampai play-in gitu kan. Jadi masih banyak nih tim yang ngantri, ya mendingan ngantri dulu, tunggu aja dulu, tanking dulu aja gitu sampai manfaatkan 2-3 tahun lagi baru mulai kompetitif gitu. Hopefully getting a good piece dari Lauri Markkanen trade gitu ya. Yang mereka butuhkan seperti apa sih Is? Kalau lu bisa berandai-andai, kalau lu jadi GM ini, kira-kira lu akan trade seperti tim yang seperti apa? Pemain yang seperti apa? Kalau gue merasa Jazz itu butuh wing yang bisa shooting sih. Sebenarnya Lauri Markkanen memenuhi itu, tapi kan dia secara timeline wise, secara usia itu jauh lebih tua dibanding maksudnya pemain mudanya mereka sekarang kan gitu. Atau menurut gue mereka mesti milih juga nih, apakah mereka udah punya playmaker yang mereka inginkan untuk kompetitif. Apakah Collier dan Keontae itu udah cukup untuk kompetitif di wilayah barat, untuk masuk playoff, untuk conference final gitu. Kalau enggak ya mungkin cari itu dulu gitu sih. Oke. Mau menurut lo? Butuh pemain kayak apa nih? Atau benar-benar kayak ada certain players yang bisa nih gitu. Atau certain white guy gitu. Gue gak terlalu tahu ya Jazz maksudnya mau kemana gitu. Tapi kalau ngomongin Lauri Markkanen, kayaknya menarik kalau kita trade ke misalnya ke Pistons kali. Menarik. Ya dengan misalnya kayak Tobias Harris sama Jaden Ivey. Jaden Ivey kan di Pistons kayaknya nggak terlalu agak bentrok sama Kate kan. Sidekicknya Kate gitu kan. Dan dua-duanya kan ball dominant gitu kan. Nah kalau misalnya kita trade ke Jazz, kayaknya dia secara talent wise lebih oke daripada Keontae sama si Calder, dan misalnya sama siapa namanya itu si veterannya si Pistons, Tobias Harris. Tobias Harris, kan di setiap setiap tim yang lagi berkembang, setiap tim muda tuh pasti butuh ada veteran presence kan. Nah, ya gue rasa itu trade yang lumayan win-win lah. Dan si Markkanen taruh di Pistons itu kayaknya ngebuka
ngebuka floornya untuk Kane Bisa beraksi sih. lebih bagus lagi. Oke. Ide trade menarik. Agen biasa. Biasa. Ngeliatnya nih udah all round gitu, bener-bener ngomongin ininya ya kan, keuangannya sama Kita cari win-win holistic. solution lah ya. win-win solution. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas Utah, kita juga bahas trade piece yang gak kalah menarik dan jadi headline hari ini, Sacramento Kings. Jangan-jangan Bapak ini juga yang trade ya kan? Namanya Excel Sports Management. Betul. Ini kan Bapak ini kan mungkin kayak Ahli Excel. Oh benar. Big Four. Oh enggak. Iya. Sudah tidak. Cuman pivot doang misalnya. Sacramento Kings getting Russell Westbrook out of free agents. I believe in basketball again, karena gue memasuki musim ini gak ada yang trade. Brody ini ada apa? Ternyata agentnya ini Excel Sports Management, kalau kata box out Indonesia jangan-jangan copy paste kan Excel ya, control C control V masuk ke sistemnya Kings. Would you say this is out of the blue? Mungkin karena yang benar-benar yang prediksi ini cuma Santel. Ya, jadi mungkin Santel ini adalah watch kan? ya. Semuanya nggak ada yang prediksi kecuali Iril by the way ngepost di dia lihat throwback, dia kasih lihat tuh kan, benar kan? Oh, dia kan ada hubungan personal sama Hubungan personal iya. beda. Bener. Anaknya pun dinamakan Russell karena itu Iya. bapak sambung ya. Bapak sambung. Godfather. Anyway, Kings with Russell Westbrook. Well, dengan umur yang sudah tidak muda lagi, still a very solid signing, apalagi di Denver. Dalam 75 pertandingan, 36 kali he's starting, but as a role player pun, as a player coming out of the bench pun juga bisa reliable. What's the future for Kings nih dengan adanya Brody? Di satu sisi gue ngelihat kayaknya dengan komposisi tim seperti ini kayak bolanya nggak cukup satu sih. Iya kan, maksudnya Bawa pulang. Schroeder dia butuh bola, Malik Monk dia butuh bola, Zach Lavine dia butuh bola, DeRozan black hole. Sabonis juga, kalau misalnya untuk mengalok Sabonis yang maksimal ya dia juga perlu, dia bisa menjadi dia kayak dia playmaker terbaiknya Sabonis sih masih ya. Yeah. Masih. Dan kasihan Keegan Murray di pojokan gak dikasih bola. Cedera pula lagi kan. Tapi di sisi lain kita ngelihat musim lalu si Westbrook main sama Jokic, dua-duanya bisa. Oke gitu. Jadi role-nya seperti apa sih yang mesti dipikirin, mesti kita lihat lah seperti apa. Atribut kayak apa sih yang dibutuhkan sebenarnya untuk tim ini ya, karena Westbrook sendiri kan, I mean as a player dia salah satu motor penggerak yang lu mau minta apa dari dia gue beri deh gitu kan. Tipe yang kayak gitu kan. Dan Westbrook pun juga udah punya ikatan lah at least dengan Domas, DeMar DeRozan, Zach Lavine in terms of how he plays gitu. Lo ngelihatnya ini ketambahan Westbrook emang salah satu piece yang akan jadi core piece, atau he will be six man anyway gitu, atau akan jadi minitnya berkurang anyway nanti di Kings? Menurut gue dia akan jadi six man sih. Jadi ya tadi control C control V role dia di Denver gitu kan. Jadi sebelumnya main bareng Jokic, sekarang main bareng Sabonis, which yang dua-duanya sama-sama punya passingnya oke juga gitu untuk melengkapi kemampuan cuttingnya Westbrook gitu. Cuma memang kalau misalkan sebenarnya ekspektasi sih, kalau expect Westbrook itu bisa membuat perubahan besar di Kings, enggak. Tapi apakah dia bisa tetap berkontribusi? Ya positif lah, dalam 15 menit, 20 menit itu dia tetap bisa menurut gua. Nah kalau tadi balik ke role yang dibutuhkan sama Kings, sebenarnya gua agak menurut gua line up ini agak kurang balance sebenarnya, karena kan dia kemungkinan Schroeder, Lavine, DeRozan, Keegan sama Sabo kan. Shooter satu, walaupun Zach Lavine bisa shoot, tapi ya Keegan Murray bisa shoot, tapi ya shooter masih dalam pertanyaan. Defense-nya sih, gua merasa Kings tuh kehilangan presence di defense. Menurut gua at some point mereka harus memainkan Keon Ellis sebagai their best perimeter defender bersama Schroeder. Cuma ketika misalkan apakah mereka mainin Ellis dan Schroeder barengan, kekurangannya kan berarti dia jadi nggak bisa mainin salah satu Lavine, DeMar atau Keegan kan. Dan Keegan menurut gue juga akan main juga karena dia best wing defender mereka. Jadi apakah udah waktunya mereka untuk move out from DeMar gitu. Jadi dan sebenarnya menurut gue
anyway ini roster yang aneh sih karena ini cuma kayak pengen jadi Bulls wannabe kesekian gitu sebenarnya. Karena kan sebelumnya Levine, DeMar tuh kan dari Bulls juga gitu. Oke. DeMar tuh mainin throwback sih, maksudnya di era sekarang gua sebagai agen agak sulit gitu mendapatkan dia tuh ada di tim yang cocok dengan style pemain dia sekarang itu di mana gitu. Agak ini sih, soalnya dia kan lebih ke mid range, lebih ke shootingnya juga ya nggak terlalu bisa tapi nggak terlalu tapi ketika lo put dia di bench kan juga secara presence ya stature DeRozan juga dia punya volume juga gitu kan, jadi nggak mungkin pemain sebesar DeRozan cuma akan diduduk di bench itu nggak mungkin juga gitu. Iya. Tadi lo mention tentang trade-nya Dennis Schroeder ini. Schroeder can give the calming presence lah untuk starting lineup as a ball handler as well. Is it going to be enough at least untuk conference ini, apalagi kalau lihat musim lalu dengan 64 kemenangan? Would you say itu lo prediksikan di awal musim atau lo sebenarnya melihat 64 kemenangan nih? Jadi sebenarnya gini sih, kalau Schroeder itu dia menggantikan role karena Kings itu kehilangan playmaker setelah mereka men-trade out De'Aaron Fox sama Haliburton. Yeah. Jadi sebuah tim yang punya dua playmaker yang sangat brilian atau jadi nggak punya playmaker musim lalu. Dan Schroeder ini sih sebenarnya menurut gua bisa memberikan itu, dan calming presence itu ada yang berguna ketika misalkan closing game gitu. Tapi balik lagi karena sekarang itu liganya berkembang untuk wings, untuk lebih ramah untuk wings player, lebih ramah untuk size. Nah, apakah mereka punya di situ? Karena kan Schroeder memang pesky defender, tapi mereka butuh tambahan di wing player gitu sih menurut gua. Oke. So rekornya tadi mereka finish peringkat 9 di West, kalah di play-in. 40-42 ya, 40 kemenangan, 42 kekalahan. Pretty decent one, tapi itu kan dengan roster mereka yang sebelumnya. Lo melihatnya Mal, ini play-in mereka masih hopeful atau dengan stacked West tuh ini bakal ya bahaya aja gitu? Agak sulit sih ngelihat dengan komposisi roster yang agak funky gitu, kayaknya agak melawan tim-tim yang sudah lebih jelas lah identitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka spending some games untuk figuring out identity, line up segala macam, dia pasti akan lose some games, di mana tim-tim lain yang ngejar play-in juga, mereka identitasnya lebih jelas, udah lebih tahu lah rotasinya kayak gimana. On identity, singkatnya menurut lo tuh dengan signingnya Brody calculated, emang ini yang mereka butuhkan atau is it taking you by surprise ya? Menurut lo gimana berdua? Kalau menurut gua nggak surprise sih, karena sebenarnya rumor Brody ke Kings ini udah dari bulan Juli kayaknya. Ketika awal off season, cuma memang dia sempat terhambat karena ada move yang ganjel gitu di tim-tim lain. Jadi Brody masih ketahan gitu sih. Cuma secara surprise enggak, karena kan juga diberitakan dekat sama DeRozan dan Levine juga gitu kan. Jadi enggak heran sih. Iya. Kayaknya kita ngelihatnya maksudnya kita sebagai fans penonton outside looking in, kan kita ngelihatnya ini fit atau enggak kalau segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari player relationship, itu Brody kan salah satu pemain yang sangat direspect sama pemain lain gitu kan. Jadi, paling Brody bro gitu kan. Katanya he's a very good human being, terus he's a very good teammate segala macam. Bronya banyak dan secara basketball skill pun dia juga kan dia sangat oke gitu. Kayak orang-orang kayak Kyrie Irving itu kan dia banyak, kalau misalnya kita baca-baca banyak lah opini-opini dia adalah salah satu pemain yang sangat di-respect sama pemain-pemain lain gitu. Karena walaupun kalau kita ngeliatnya Kyrie Irving ada di tier mana gitu kan secara fans, tapi kalau cara player ya kita ini kayaknya lebih ke situ sih. In a team. Oke. Sebagai tambahan juga sebelum kita move on ke tim selanjutnya, Kings ini by the way memasuki musim ini. Di musim lalu juga perolehan ada 2 stats yang juga mempengaruhi menurut gue kenapa Brody is a perfect addition for this team.
mereka peringkat 28 di produktivitas mereka di bench. Satu, dan kedua mereka peringkat 29 di rate assist per gamenya. Gitu kan. Jadi hopefully it's going to be like a good addition lah gitu dengan ada Russell Westbrook di playing from bench, playing as six man, which I think also works very well ketika dia di Denver gitu. Emerge jadi pemain yang playing off the bench, mengesampingkan egonya lah, mengesampingkan apa ya itulah star quality-nya yang harus gue starting, gue bawa bola segala macam. Playing as a six man is not easy loh, by the way. Itu kualitas yang lo perlu note juga untuk seorang Russell Westbrook. Right, we move on to Los Angeles Clippers. Yes, dengan rekor 50 kemenangan, 32 kekalahan, they finished 5th in the West musim lalu. Nah, nama-namanya menarik nih ya. They resigned Nicholas Batum, James Harden, kemudian ketambahan Bradley Beal akhirnya keluar dari tim saya. Akhirnya ya. Akhirnya take him. It's okay, I don't want him anyway. Bradley Beal, John Collins juga by the trade, Brook Lopez, dan jangan lupa CP3. Wis, reuni. Jadi di awal-awal tuh kalau bercanda di grup Box Out Indonesia, what's stopping this big three atau what's stopping this team arthritis? Masih ngomong. Encok. Iya, ini gimana lo melihatnya? Eye test, at least ya. Yang stopping mereka adalah Bingung Night di Panti Jombo. Bingo Night. Lo melihatnya gimana nih dengan at least dengan nama-namanya dulu deh yang mereka resign and they got from free agent trades. Mau kemana sih tim ini? Kalau ngeliat nama-namanya sih harusnya mereka juara ya. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Suruh mandi di itu Lazarus Pit dulu kayak Batman. Kayaknya kalau Steve Ballmer bisa beli alat yang bisa buat muter waktu itu rehab kayak umur fisiknya turun 5 tahun dia akan langsung beli ini sih karena dia pakai apa namanya itu gelang-gelang balance gitu ya. Balance. Tapi menurut gue secara tim ini sebenarnya menarik untuk dilihat karena basically dia punya 2 tim berbeda untuk starting dan bench karena Chris Paul leading the bench unit dan bench unitnya menarik sebenarnya. Dia bisa pasang John Collins, nanti kita lihat apakah starter apa enggak, tapi dia bisa main bareng sama Brook Lopez. Bradley Beal menurut gua akan main sebagai six man di sini. Jadi dan di Derrick Jones Jr. itu mainan yang menarik buat CP3 untuk dia orkestrasi gitu. Jadi ketika nanti kita lihat CP3 bermain 18 menit, 20 menit satu game, tapi impact-nya bisa jadi besar sekali gitu. Dan jangan lupa di sini Kawhi Leonard masih ada ya, walaupun ada rumor-rumor dapat uang dari di luar gaji tim itu ya. Ini tuh tim yang ini nih, paling environmentally sound gitu ya. Karena menu ini kan nanam pohon. Iya, Kawhi. Bukan nanam doang, ada perusahaan khusus buat nanam pohon. Luar biasa. Dedikasi terhadap sustainability. Peduli lingkungan. Betul sekali loh. Itu masih under investigation ya atau gimana itu? Masih ya? Oke. Menarik poin lo ya, apalagi bahas CP3 coming to Clippers, dia di pressernya dia bilang it was a no-brainer. Balik ke Clippers, it was a no-brainer. Mal, lo melihatnya gimana? Apakah ini akan jadi cincin pertamanya CP3? Gue langsung aja gue tembak nih. Agak susah. Iya, kalau misalnya 5 tahun lalu iya. Kalau sekarang ya ini piecesnya solid semua. Dan any given night kayaknya kayak Kawhi masih bisa explore for something. James Harden juga masih any given night mungkin bisa, kalau misalnya dia lagi nggak habis kemana? Apa namanya? Banyak pilihannya senang ya. Iya, banyak pilihannya. Malam-malam kalau misalnya dia lagi waras, dia istirahatnya cukup lah malamnya. Besoknya dia bisa explore for 50, gue masih oke banget gitu. Tapi dan juga apa namanya, Bradley Beal, terus Nicholas Batum, terus ada Bogdan Bogdanovic juga kan di situ. Tim main-main yang sangat solid, dan biasanya orang-orang ini adalah the veteran presence yang akan mengelengkapi sebuah tim contender. Nah, ini orang-orang ini dikumpulin semuanya jadi satu tim, tapi tua semua gitu. Nah, lote gimana sih? Itu sih yang gue ragu gitu. Kalau mungkin di tim lain kan orang-orang kayak Nicholas Batum mungkin main 10 menit, 15 menit cukup gitu ya. Nah, ini 15 menit dia, terus tapi dia mesti ganti dia. John Collins masih oke lah, kayak misalnya
Bogdan terus mesti gantiin CP3 sama Bradley Beal tuh kayaknya agak berat sih. Oke. So pertanyaan gue sebelum kita move nih, 2 tim terakhir, backcourtnya menurut lo akan solid enough gak sih Is? Karena di musim lalu mereka finish di peringkat 3 di defensive rating, tapi offensive ratingnya nih they were 20th in scoring alias 112,9 poin per game. Is it going to be enough, the new backcourt additionnya? That's why mereka mendatangkan Bradley Beal dari tim Lomut. Oh gitu. Ya, jadi tapi sebenarnya tadi balik ke poin Gamal, ini mereka punya kepingan-kepingan yang menarik buat Ty Lue pasang gitu, untuk mereka untuk dia rancang, untuk tergantung situasi gimana. Dan koleksi backcourt tadi kan ada James Harden, Chris Dunn, Chris Paul, Bradley Beal, Bogdan. Itu tinggal ngeliat situasi aja, apakah mereka lebih butuh defensive side makanya masang Chris Dunn, atau mereka lebih butuh ngejar poin makanya masang Bradley Beal, atau Chris Paul misalnya lagi wangi untuk orkestrasi. Jadi tergantung situasi, dan menurut gue Ty Lue tetap jadi pelatih yang pas untuk maksimalkan kepingan-kepingan yang dipunya. Historical ya. Oke. That's Clippers. Sekarang kita menuju ke Lakers ya. We're down to 2 last teams. Jadi kita akan bahas Lakers yang masih dengan pertanyaan ini berarti akan jadi musim pertama Luka Doncic, musim full pertamanya. Betul. Luka Doncic dan JJ Redick juga dapat extension seingat gue. Betul. In his coaching contract. So this is going to be season 2 of Doncic, James pairing with JJ Redick. Nah, key questionnya nih mau ke arah mana sebenarnya Lakers nih? Apakah emang apalagi LeBron James juga preseason nggak main, he's going to miss start of the season juga. Apakah emang udah waktunya ini Lakers akan dinakodai menuju ke arah post LeBron era, atau gimana menurut lu? Kayaknya emang udah waktunya sih. Sebagai fans Luka ya. Gitu ya. Sebagai fans Luka. No offense to LeBron, tapi iya ya dong. Adanya LeBron musim ini pasti akan membantu, tapi kalau misalkan LeBron nggak ada juga ya akan baik-baik aja, karena Luka Doncic akan mulai membangun, maksudnya Lakers akan mulai membangun tim Luka Doncic mulai dari musim ini. Jadi musim ini pasti akan tetap kompetitif, tapi mereka sambil ngeliat-liat nih apakah koleksi pemain sekarang, DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Austin Reeves itu jadi komplementer yang tepat untuk seorang Luka Doncic gitu. Karena Luka Doncic sebagai pemain utama ya sudah terbukti bisa nyampe final gitu. Jadi nggak perlu misalkan apapun yang diputuskan LeBron, ya itu harusnya sih nggak mengganggu keputusan Lakers untuk build around Luka gitu sih. Mau lo melihatnya gimana season 2 of Luka Doncic? Season 2 dan full season ya. Ini full season, kemarin kan di paruh kedua kan baru sih ada Luka, dan harusnya ini sebuah opportunity yang bikin JJ Redick ngacang gak berhenti sih. Iya kan, maksudnya dengan gue punya waktu 1 summer untuk bikin play untuk Luka Doncic pakai ChatGPT. Enggak lah, bisa sendiri dia. Tapi dia suka balik di ChatGPT. Ini kayak yang iklan di NBA gitu yang dia meramu sampai stres gitu kan. Sampai dia kan katanya bergila sampai gitu kan. Enggak bisa tidur. Itu harusnya menarik dari sisi nyambung dari Faiz juga, apakah ini timnya udah cocok atau enggak. Dan mungkin satu hal yang perlu di note, ya nggak tahu, ini kan rumor-rumornya seperti kita tahu kan ada GM kan, setiap kali ada tim yang ada GM-nya kan, pemain-pemainnya kan untuk signing untuk apa selalu harus ada approval dari GM-nya. True. Dengan mengesampingkan itu dan kita fokus dengan Luka Doncic, dan nggak usah yaudahlah si bapak ini kan bentar lagi mungkin pensiun. Jadi mereka bisa lebih leluasa lah untuk mencari pemain emang cocok dengan cara bermainnya Luka, dan membentuk tim yang memang yang didesain untuk Luka Doncic, dan mungkin jangan untuk itu aja. Maksudnya kita lihat penyakit-penyakitnya yang penyakit-penyakit tim-tim yang kayak gini kan, kayak dulu di Mavs atau enggak kayak tim LeBron sebelumnya, ketika orang-orang pusat gravitasi ini cedera lagi nggak main langsung berantakan. Nah itu mungkin
suatu yang perlu diantisipasi juga sih. Lakers kan problemnya apalagi ketika musimnya mau berakhir di musim lalu tuh sebenarnya big man ya. Everyone ask about Lakers front court gitu ya. Menurut lo PR-nya lo udah terselesaikan belum dengan adanya seorang DeAndre Ayton? Sebelum gue mengeluarkan opini gue nih, menurut lo gimana? Kita tanya sama usernya dulu. User. Kita Happy review apa enggak? Kalau gue dulu ya pendapat lo gimana? Sebelum nanti previous user ya. Netral. Tapi menurut gue sih harusnya DeAndre Ayton bisa dimanfaatkan oleh Luka untuk step up sih. Karena gue percaya karena ini operatornya adalah Luka. Jadi Luka yang akan membimbing, DeAndre Ayton lu akan ngambil shot dari sini lu akan dapat lob lebih mudah gitu. Jadi semua orang yang bermain dengan Luka practically lebih gampang untuk mengambil shot, lebih mudah bermainnya. Jadi gue nggak heran secara offensively DeAndre Ayton akan lebih efisien ke depannya. Tapi yang perlu pembuktian oleh DeAndre Ayton adalah defensive side-nya. Makanya kemarin ketika di presser di preseason ada press nanya ke dia, dia ngeresponnya kan gue udah juga lumayan show up nih di defensive side. Jadi ketika statsnya dijembrengin, ofensifnya nggak gitu menarik, tapi justru menurut gue yang menarik adalah ketika dia dapat 2 steal 3 block, itu menurut gue stats yang lebih wah. Jadi gue nggak khawatir offensive side-nya, gue lebih khawatir defense-nya bisa keep up nggak nih secara DeAndre Ayton gitu sih. Tapi itu berarti it's more to a not to Luka Doncic. He makes it easier for everybody gitu kan ya. DA as a player. Menurut lo gimana Mal? Cukup gak ini lo? Do you buy DeAndre Ayton stock nih di Lakers? What do you think? Setahun 2 tahun pertama gue rasa masih iya. Karena kan cycle-nya gitu kan. Dia ketika masuk tim baru dia excited. Dia this is the environment. Dude, apalagi kontrak year ini. Kontrak year. Dude, DeAndre Ayton itu waktu pandemi tuh gila itu. Dia happy gitu kan. Waktu di Suns juga awal-awal juga masih. Itu awal-awal ketika gue masih inget waktu finals 2023 lawan Bucks. Defense juga gila-gilaan itu lawan Giannis kan. Potensinya dia tuh bagus banget. Tapi keep him motivated itu sih yang perkara selama ini. Dan itu dia kayaknya tipe orang yang gampang kepengaruh sama politics atau locker room environment gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya si Lakers bisa bikin itu terus positif, terus dia terus keep motivated, mungkin juga Luka bisa menjadi teammate yang bagus untuk dia nggak sih? Ya betul, kayaknya tipe-tipe orang yang mesti dielus-elus mulu gitu loh. Dan ada itu juga. Jadi tergantung nih, lu butuh carrot apa butuh stick. Kalau carrot bisa Luka kasih, kalau stick ada Marcus Smart. Stick tuh langsung mencambuk. Atau datangin Raymond Green dari gebuk sekalian gitu. Marcus Smart ya, jangan melupakan ya seorang Marcus Smart on the defensive end waktu di Celtics. Tapi yang juga menarik yang gue pengen lo juga bahas adalah seorang balik lagi ke Luka Doncic. Ada stats yang menarik bahwa di musim lalu Luka Doncic di-consider sebagai top 5 forwards karena ketika di defensive end dia play as forwards, as offensive end dia main shooting guard. Top 5 in forwards in defensive playmaking. Jadi kalau lo bahas seorang Luka Doncic gitu ya dari defensive playmaking itu kan berarti bukan cuma dari vertikalnya, rebound and everything, tapi juga steals, deflection, what else, offensive foul drawn. Jadi kita juga bisa bilang ya ketika Luka Doncic before and after Luka Doncic masuk di Lakers ya emang stats wise emang udah membaik anyway gitu from the defensive end. The question is how to complement that kind of caliber gitu ya untuk mendukung dia itu. Lakers berarti dengan yang tadi kita bilang ya pros and cons ya as to ketambahan pemain-pemain yang hopefully menjawab defensive homeworknya Lakers, tapi juga akan kehilangan LeBron at least di start of the season. Ini mereka akan gimana dulu kalau kita bicara short term? Apakah akan secara rotasi they're good enough without LeBron, or what do you think sampai regular season nih kira-kira mereka akan berakhir di mana? Kalau regular season sih gue nggak khawatir karena Luka masih ada Luka, Austin Reeves juga step up juga, jadi nggak khawatir. Cuman lihat nanti gimana LeBron nge-view tim ini, apakah menurut LeBron tim ini cukup bisa kompetitif untuk juara gitu. Ya no offense, cuma memang LeBron memang ya kalau misalnya LeBron masih mau join di Lakers ini ya jadi tambahan yang sangat menyenangkan gitu karena ya he is LeBron dan dengan skill setnya dia bisa ngeblend dengan cara main siapapun termasuk Luka. Jadi
nggak akan melemahkan Lakers, cuma memang ya kalau kemarin kan kehilangan di big dan kehilangan di guard yang reliable kan. Sekarang udah punya Ayton, udah punya Marcus Smart, mungkin perlu trade satu lagi, tapi let's see nanti di season berjalan. West is very stacked by the way ya. Lanjut Mal, kita bahas Spurs mungkin untuk tim terakhir karena durasi juga nih, karena kita bahas ini pun juga udah jam berapa nih? Jam 10 malam. Woi, demi Box Out fans. Kita sampai malam nih ya bahas tim yang lagi seru-serunya, San Antonio Spurs. Victor Wembanyama di preseason yang kegirangan banget ketemu seorang Luke Cornet. Ekspresinya pas Luke Cornet begini di preseason. Kalau buat Gamal gini pertanyaannya, side quest saya Wemby apa yang paling menarik buat lo? Gue kemarin kan ada yang nonton ini gak sih, White Lotus? White Lotus yang di mana? Thailand, yang Thailand. Kan Thailand kan, itu kan ada you wanna move to Taiwan gitu. Itu gue kira Wemby kesana terus aduh fuck basketball lah, gue mau jadi mong aja. Gue takut itu justru. Gue takut itu dia udah lah, gue mau apa sih duniawi ini semua, gue mau zen aja gitu. Gue takutkan tuh. Wemby seru ya, tapi dengan preseason showcase-nya lo bisa lihat Wemby's being Wemby, dan menurut gue dari eye test saja he is being very athletic as ever menurut gue ya, dengan tinggi as gitu, move very freely, very comfortably juga. Lo melihatnya Spurs in general lah, obviously they built around Wemby. What do you think about their record yang di musim lalu kan mereka finish ke-13 di Western Conference? What's going to be the X factor knowing that both a season they will have Wemby even though kayak on and off injury blah blah blah, but what's going to be the difference di musim ini? Pemainnya sih harusnya lebih develop, kayak Stephen Castle, kayak tahun lalu punya chemistry yang lebih bagus lagi sama Wemby. Terus siapa namanya? Luke Cornet, terus Dylan Harper juga kan main yang sangat menjanjikan gitu. Ini tim yang ya Spurs kan selalu bukan tim yang gua rasa cukup konsisten dalam membuat rosternya tuh nggak pernah aneh-aneh gitu. Dia tahu siapa pemain terbaiknya, gimana cara mainnya, gimana cara bikin timnya yang bagus yang bisa komplement itu, dan itu kelihatan lagi di sama Wemby sekarang sih. Strukturnya jelas gitu ya. Jelas. Nah, kepemimpinannya kayak mau kemana dia kayak oke, kita lagi tanking, ya udah tanking aja, develop apa yang akhirnya kayak Derek White, kayak si DeJounte akhirnya semua di trade gitu kan, ini main-main yang nggak akan komplement kita masa depan gitu. Sekarang kayak udah jelas, oke kita akan build around Wemby, kita draft orang-orang yang cocok, yang pas, dan kita kelilingi orang-orang kayak siapa namanya itu shooternya si Spurs, Devin Vassell itu kan. Terus dulu juga nggak tahu kayak Jeremy Sochan tuh apakah dia masih relevan, tapi ketika dia main kan dia sebagai bench player untuk menggantikan Wemby, dan dia bisa all around, yang dia big man tapi bisa nge-shoot, bisa segala macam, defense juga bagus. Itu juga gue rasa tim yang sangat-sangat versatile sih ini Spurs ini. De'Aaron Fox juga locking the extension juga buat Spurs gitu ya for the next 4 years. Lo melihatnya gimana Is dengan yang mereka punya off season moves and their extensions? They resign Bismack Biyombo juga, Jordan McLaughlin, ketambahan Luke Cornet, ada Kelly Olynyk juga, Lindy Waters the third, tapi merelakan beberapa nama juga yang menurut gue pribadi ya obviously cukup insignificant selain Chris Paul. What do you think, Is? Kalau menurut gue nih roster yang mewah dan circling around Wemby. Jadi mereka menurut gue udah cukup berhasil membangun roster di sekitar Wemby, di mana dia punya 3 ball handler, akan ada di Fox, Castle, dan Harper, dan dia juga punya another shot creator in Vassell, dan dia punya Wemby yang makin kesini gue ngeliatnya di beberapa preseason ya permainan makin mature. Iya. Di mana musim-musim sebelumnya dia ngambil shooting threes dari agak jauh, sekarang lebih tenang, dia cuma fake, habis itu masuk ke dalam, dan dia tahu kalau dia masuk ke dalam itu shooting selectionnya lebih mudah buat dia karena nggak ada yang bisa ngejaga juga. Jadi di sini lebih wah, dan tinggal gimana nanti pelatih barunya kan sebelumnya caretaker kan si Mitch Johnson memaksimalkan, karena menurut gue nih puzzle-nya udah ada dan udah saatnya memang ya Wemby untuk compete in playoff gitu. Oke. Tapi sejauh apa? Playoff contention mungkin locked in, kayaknya udah pasti. Tapi dengan West yang sangat stuck, dan by the way di musim lalu lo untuk capai ke play-in aja di Western Conference lo harus menang 48 game at least gitu. What do you think about Spurs? Will they get
48 games win menurut lo? Kayaknya kalau menurut gue ya, dengan tim seperti ini dan Wemby yang makin mature, yang makin improve, dengan tim yang juga cukup kejal, cukup strukturnya juga oke gitu. Minimal first round exit lah. Minimal first round exit. Oke. Menurut gue bisa dapat menang malah. Gue nggak kaget kalau misalnya tahu semifinal, dan bisa jadi dia bikin kejutan. Misalkan nih dia sebagai 6 seed gitu, dia bisa ngalahin yang peringkat 3-nya, nggak kaget juga gitu. Ya, tapi benar sih, maksudnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan Wemby belum pernah main satu full musim kan. Nah, kalau dengan satu full musim Wemby dan all the way kayaknya ya bukan kejutan juga sih. Oke, in that sense satu pertanyaan gue, who's gonna stop Wemby in Western Conference? Who's going to be the toughest nightmare matchup-nya nih kalau kita bicara playoffs? Berarti kita bicara best of 7 ya? Menurut Gamal kayaknya Hansen Young deh. Siapa ya? Bukan Derek Lively. Jangan lupa kita punya. Oh ya benar, Derek Lively. Maksudnya udah mulai ada kan. Maksudnya sekarang ada Wemby. Ya dulu kan selalu ada LeBron killer siapa? Karena Wemby killer udah ada 2 nama nih. Kayak memang buat sama Kelelware kan. Kayak memang menghentikan Wemby baik kompetisi. Jadi makanya kan tim-tim di Barat kan juga pada membesar semua kan. Iya, benar. Baik Houston, Denver atau Mavs. Jadi di situ juga ada persaingan ketat. Iya, jangan lupa loh, kita ada series of wingspan di Houston Rockets di mana? Betul. Banyak malingnya juga di situ kan. Banyak maling, betul. Oke, that's it. It's a wrap guys. Wih, tepuk tangan dulu. Season preview 30 tim dari Box Out Indonesia bisa kalian tonton. Jangan lupa ini adalah episode ketiga, episode terakhir di season preview. Jadi ada 2 episode sebelumnya yang juga harus kalian tonton. Jadi yang timnya nggak disebut di episode ini karena tim-tim sebelumnya udah kita sebut di tinggal episode sebelumnya. Benar. Kita nggak akan sebutin di mana-mana karena harus ditonton semuanya. Jangan di skip gitu ya. Ada Pak Gamal juga di episode sebelumnya ya, di episode 1. But we're going to be back and more regular than ever. Hopefully ini akan jadi comebacknya Box Out yang ini ya, istiqomah. Begitu ya, istiqomah. Betul. Ya lebih konsisten ya, seperti Spurs gitu ya. Ya lebih konsisten seperti Spurs ya, walaupun kita nggak perlu ke negara lain untuk jadi biksu dulu, berguru sama biksu, guys. But obviously langsung kalian cek ke YouTube page-nya dari Box to Box Indonesia karena kalian bisa menemukan playlist Box Out Indonesia. Don't forget to follow Box Out Indonesia di Twitter dan juga di Instagram juga. We're going di X. X. Karena di situ ada sarana banter kita ya. Jadi kalau kalian ada take Gamal apa nih, nggak bisa begini. Faiz apa nih, tahunnya Mavs nggak ada. Menurut Nico Harrison. Menurut Nico Harrison lagi. Kalau ada yang kalian punya hot take atau apapun itu, just give it to us, pull it at Box Out Indonesia di X, Twitter, dan juga di Instagram kita. We'll see you guys next time. Ada Faiz dan Gamal, ada Mutia. We're signing out. This is Box Out. Bye-bye.